Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Kemudian Allah tutup ayat dengan mengatakan dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Rabb kalian telah wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian berakal. Ayat berikutnya wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ayat berikutnya artinya, dan jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang hak, yang terbaik. Jangan dekati harta anak yatim kecuali untuk berbuat baik kepada anak yatim itu dengan mengelola hartanya. Hatta yablugha asyuddah, sampai dia mencapai usia kematangannya. Artinya larangan untuk menyia-nyiakan anak yatim, larangan untuk zolim terhadap anak yatim. Anak yatim anak kecil. Anak yatim adalah orang yang meninggal ayahnya sebelum usia baligh. Sebelum dia usia baligh ayahnya meninggal. Inilah anak yatim. Dan tidak bebas sepanjang usia kita. Kadang-kadang usianya sudah 25 tahun saya anak yatim katanya. Kalau gitu semua kita anak yatim, ayah kita udah pada meninggal. Anak yatim adalah orang yang sampai usia baligh. Artinya anak kecil, anak yang belum mandiri, belum. Lalu kemudian orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggalkan harta. Ini dia harta anak yatim. Jangan dekati harta itu. Jangan dekati harta itu kata Allah. Kalau ingin mendekati boleh dengan cara yang baik. Kenapa? Karena setannya tinggi di situ. Anak yatim nggak bisa apa-apa. Anak kecil bisa ditipu. Anak yatim sangat mudah dizalimi. Dan dia tidak akan bisa nuntut apa-apa. Dia anak yang lemah. Oleh karena itu perintah Allah jangan dekati. Karena setannya kuat di situ. Kalau ingin mendekati dengan cara yang baik, dengan cara merawatnya, dengan cara menjaga harta itu, membelanjakannya untuk hal-hal yang penting bagi anak yatim itu. Nah, dan tidak menzalimi dan mengambil haknya. Berikutnya perintah Allah di dalam ayat ini wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan tunaikan takaran dan timbangan dengan yang adil. Ini untuk manusia yang menimbang dan menakar. Tunaikan takaran, tunaikan timbangan, jangan curangi, jangan berbohong di takaran dan berbohong di timbangan. Takaran sama timbangan beda nggak? Beda. Walaupun sekarang ini timbangan lebih banyak dipakai dibanding takaran, namun dahulu kala terbagi takaran dan timbangan. Zaman sekarang hampir orang meninggalkan takaran. Hampir meninggalkan takaran, hanya beberapa titik saja poin yang takaran masih dipakai. Namun rata-rata orang pakai timbangan, sehingga orang bertanya, takaran apa Ustaz? Bukankah takaran itu ditimbang juga, ditakar dengan timbangan? Bukan. Takaran misalnya gantang. Dulu orang beli beras nggak pakai kiloan, orang pakai ada itunya, gantangnya, tekong ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya benar apa enggak, tapi yang jelas bahasa kitanya benar, tekong gitu. Dalam bahasa anak kampung anak dulu belek namanya. Ya, beli beras satu belek misalnya, satu kaleng roti gitu. Nah, itu ada takarannya, harga segini sekian, harga ini sekian. Itu nggak pakai timbangan. Nggak pakai timbangan. Sekarang kita pakai karung juga, tapi udah timbang dulu 30 kilo. Nah, bukan takaran dia. Takaran itu alatnya ada. Nah, yang takaran sekarang yang masih laris adalah minyak misalnya. Minyak kan ditakar tuh pakai. Ada jual minyak tanah. Iya, literan. Itu takaran kan? Nggak ditimbang loh. Ditakar pakai literan itu. Nah, itu masih takaran berarti. Itu dia takaran. Nah, takaran ini jangan dicurangi. Lakukan dengan adil. Demikian juga dengan timbangan. Jangan mencurangi dalam timbangan. Ini larangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
perintah dari Allah untuk melakukannya dengan adil dan larangan untuk mencurangi. Walaupun di zaman kita pencurang itu sangat banyak. Saking sangat banyaknya, kita pun yang tahu dicurangi nggak bisa berbuat apa-apa. Tangan kita kadang-kadang walaupun tidak mahir-mahir, mampulah tahu ini 2 kilo apa enggak gitu ya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak tahu harus ngadu kemana. Kalau benar tegak syariat Allah, itu ada tempat ngadu. Kita, wah ini enggak 2 kilo ini. Tanya pedagangnya 2 kilo enggak? Iya 2 kilo. Rasanya enggak 2 kilo. Ya sudah, cari timbangan lain, takar, timbang. Ternyata enggak 2 kilo. Kadukan. Ada mahkamah syar'i, saya dizolimi, timbangan. Dan ada petugas pasar yang melakukan tindakan untuk orang yang melakukan pencurangan ini. Sekarang udah nggak bisa apa-apa. Dimaklumi kata orang lain, bukan dimaklumi. Ya begitulah sekarang orang nggak bisa. Karena mahkamah syar'i tidak ada. Kita lanjutkan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang sudah berusaha sebaik mungkin takaran, masih kurang sedikit, tak ada maksud, itu dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, perintah berikutnya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Perintah berikutnya berbicara adil dalam memberikan keputusan. Apabila kalian berbicara, maka berlaku adillah. Apabila kalian membuat keputusan, berlaku adillah. Bicara kasus, berlaku adillah dalam pembicaraan. Walau kana dza qurba, walaupun orang yang terkena kasus keluar kerabat kita sendiri. Jangan menzalimi orang lain dan mendukung kerabat kita dengan cara yang batil. Tegakkan yang hak adalah hak, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Wa bi ahdillahi aufu, dan janji-janji kalian kepada Allah tunaikan. Kalian diperintahkan Allah untuk taat, dan kalian berjanji dulu untuk taat, tunaikan perintah Allah itu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran darinya. Ayat berikutnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Ayat berikutnya, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu. Perintahnya adalah mengikuti jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Larangan untuk mengikuti selain jalan yang lurus. Tegas dalam ayat ini, ikuti satu jalan saja. Satu jalan saja, yaitu jalan yang lurus. Yang lainnya nggak ada yang lurus. Ikuti yang satu ini saja, kata Allah. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini. Yang lain-lain nggak ada yang lurus. Sehingga dilarang kita berjalan di atas jalan yang lain. Wala tattabi'us subula, jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Yang lain nggak boleh, hanya satu ini yang boleh. Maka campakkan seluruh jalan kembali kepada jalan yang satu, yaitu jalan yang lurus, sirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang pernah ditempuh oleh Nabi SAW, jalan itu dan para sahabat, yang telah diajarkan oleh Nabi SAW kepada manusia. Selain itu nggak ada yang lurus. Maka tugas kita pertama mengenali jalan, mana jalan yang lurus itu. Yang kedua berjalan di atas jalan itu. Tugas kita itu. Saya mau jalan di atas jalan yang lurus, bagus. Belajar? Enggak. Saya nggak mau belajar. Nggak bisa. Orang yang tidak belajar mana jalan yang lurus, bagaimana dia akan berjalan di atas jalan yang lurus? Akhirnya dia berjalan juga tapi bengkok-bengkok. Ya penting ikut kami. Ayo ikut yuk. Saya nggak bisa. Kenapa? Saya masih ngerokok. Nggak apa-apa, saya yang belikan rokok nanti. Jalan bengkok, subhanallah. Ada yang pernah ngalami itu? Yang penting ikut dengan kita. Kita pergi.
Saya nggak bisa. Kenapa? Saya masih ngerokok. Nggak apa-apa, biar nggak ngerokok, nggak ada masalah. Bila perlu saya yang belikan kamu rokok, yang penting ikut dulu. Jalan yang bengkok, subhanallah. Nggak boleh. Jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus ini. Jalan yang lain bengkok semuanya. Tugas kita cari mana jalan yang lurus itu. Belajar. Tanya ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tugas kita cari, kemudian berjalanlah di atas jalan itu. Sirat dalam bahasa Arab, sirat dalam bahasa Arab adalah jalan yang sudah ditempuh orang. Jalan yang sudah biasa ditempuh orang itu disebut sirat. Kalau jalan yang jarang ditempuh orang itu tidak disebut sirat. Artinya ketika kita bicara sirat, kita harus tahu jalan ini sudah banyak loh orang yang jalan di atas jalan ini. Pertama kali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat setelahnya, Abu Bakar, Umar, para khalifah, kaum muslimin, muhajirin, ansar telah berjalan di atas jalan ini dan terbukti mereka selamat. Terbukti dunia selamat dengan jalan yang mereka lakukan. Terbukti tidak? Kenapa kita ragu? Kenapa kita tidak percaya? Sudah ada, buktinya sudah nyata. Sekarang orang mengatakan kalau kembali kepada agama kita hancur, kalau kembali kepada agama kita mundur, kalau kembali kepada agama kita terbelakang. Na'udzubillahi min dzalik. Akalmu dan logikamu sudah banyak dikotori oleh orang-orang di luar agama Islam. Buktinya dunia ini dalam 14 abad, baru 1 abad orang-orang di luar Islam pegang kekuasaan. 13 abad sebelumnya umat Islam yang pegang. Lalu bagaimana dengan mudahnya mereka akan mengatakan Anda mundur kalau Anda pegang agama Anda? Yang benar mereka akan mundur kalau Anda pegang agama Anda. Ini yang benar. Anda nggak mau panjang-panjang di sini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan yang lain. Jalan yang lain tinggalkan. Cukup jalan yang satu itu. Dan jalan yang satu itu benar-benar telah ditempuh oleh Rasul, oleh para sahabat, muhajirin, ansar, generasi setelahnya, manusia setelahnya, manusia setelahnya, setelahnya, telah banyak berjalan di atas jalan itu sampai saatnya generasi kita. Harus berjalan di atas jalan itu. Nah. Jangan ikuti jalan yang lain. Kalau jalan yang lain kalian ikuti, fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan berpecah-pecah dari jalan yang lurus itu. Jangan ikuti jalan yang lain. Kalau kalian ikuti jalan yang lain, terpecah-pecah kalian. Ini rahasia perpecahan umat. Rahasianya ada di mana? Kenapa terpecah? Karena tidak berjalan di atas jalan yang lurus. Dan jalan yang tidak lurus itu banyak. Ikut jalan 1 terpecah, ikut jalan 2 terpecah lagi umat Islam, ikut jalan 3 terpecah lagi, sebagian ikut jalan nomor 15 terpecah lagi, sebagian ikut jalan nomor 200 terpecah lagi umat Islam. Terkotak-kotak gara-gara salah jalan. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Rabb kalian wasiatkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Ini ayat yang sangat panjang. Oleh karena itu pada bahasan yang lalu, pertemuan yang lalu kita katakan kita undur pada bahasan berikutnya karena ayatnya panjang. Secara ringkas kita sudah bahas semua ayat maknanya dan bahasan ringkasnya, syarah ringkasnya. Kita kembali kepada awal ayat yang merupakan topik bahasan kita. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ini bahasan tauhidnya ada di sini. Katakanlah wahai Nabi, wahai Rasul, perintah oleh Allah kepada nabinya, mari kemari wahai manusia. Wahai manusia, hamba-hamba Allah, ciptaan-ciptaan Allah, mari kemari. Aku akan bacakan kepada kalian sesuatu dari Rabb kalian. Sesuatu yang bukan diada-ada oleh Nabi Muhammad. Pencipta kalian Allah, Dia yang memerintahkan saya untuk membacakan ini kepada kalian. Jadi agama ini akhi fiddin, bukan pendapat.
Dan jangan antum rela agama ini dinyatakan sekedar pendapat. Ini penting dalam hidup kita. Ini penting dalam akidah kita, ini penting dalam prinsip beragama kita. Kalau dinyatakan pendapat, maka dia setara dengan pendapat-pendapat yang lain. Kalau urusan wahyu, urusan agama, katakan ini wahyu dari Allah, bukan pendapat. Contoh, iya kan pendapat Anda zina itu haram, itu kan pendapat Anda, pendapat saya lain. Emang zina itu haram pendapat kita? Atau wahyu? Hah? Zina itu haram wahyu dari Allah atau pendapat manusia? Wahyu dari Allah. Dia bukan sekedar pendapat. Wahyu dari Allah. Ketika dia dirubah, kalimat wahyu itu dirubah dengan pendapat, dia akhirnya setara dengan pendapat. Bahkan akan setara dengan pendapat orang non-Islam. Ya menurut pendapat kalian kan itu yang benar, tapi pendapat kami kan ini yang benar. Lihat, posisinya setara. Pendapat Anda, pendapat saya. Menurut pendapat kalian dalam agama kalian kan haram. Menurut pendapat kami dalam agama kami halal. Dan masing-masing kita boleh dong berpendapat. Umat Islam dalam agamanya tidak boleh berpendapat. Tidak boleh, Anda tidak boleh berpendapat. Kenapa? Anda hanya diperintahkan mengikuti. Paham ini maksudnya? Anda takut ini dikatakan doktrin sama orang. Takut dikatakan apa? Nggak boleh berpendapat. Kenapa? Agama ini bukan pendapat kita. Agama ini apa yang Allah wahyukan kepada Nabi tercinta Muhammad SAW, kemudian Rasulullah bacakan wahyu itu kepada manusia. Itu dia agama. Dia bukan pendapat. Kalau toh pun dikatakan pendapat, tambahkan pendapat Allah. Paham? Kalau sudah dikatakan pendapat Allah, gampang. Pendapat Allah begini, pendapat kamu begitu. Ya saya pilih pendapat Allah dong. Ini kita temukan beberapa kasus, beberapa kejadian. Di saat terjadi perbedaan pandangan, sudut pandang, ini mengatakan begini, ini mengatakan begini, banyak orang mematahkan dengan cara itu pendapat kamu, pendapat ustadz kamu, pendapat kiai kamu, pendapat kami lain. Sementara yang kita bawakan itu wahyu dari Allah, ada ayatnya, ada hadisnya, jelas dan tegas. Dia katakan itu pendapat kamu, kita katakan bukan pendapat saya, ini Al-Quran, ini hadis. Rasul saja tidak berhak berpendapat soal agama. Rasul Muhammad SAW, Nabi kita tercinta SAW, tidak berhak berpendapat atas dasar diri beliau pribadi, bukan karena Allah nggak berhak. Beliau tunggu perintah Allah dulu baru jawab. Beliau tunggu wahyu dari Allah dulu baru terangkan. Berarti bukan pendapat beliau. Maka ingat, agama kita agama wahyu. Agama yang punya tali ke langit, yang punya tali ke atas arsy, karena ia yang turunkan agama itu. Bagaimana mungkin agama ini kemudian disetarakan dengan pendapat manusia? Manusianya tidak muslim lagi. Kalau ataupun muslim penuh syahwat, muslim yang bisa disogok pendapatnya, bagaimana mungkin bisa disetarakan? Ya ini agama, ini wahyu, ini perintah Allah, ini firman Allah, ini sabda Rasulullah, itu pendapat Anda. Bagaimana saya akan bisa menerima pendapat Anda yang bertabrakan dengan perintah Allah, larangan Allah? Ini penting di sini. Ketika mengharamkan, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad hanya membacakan, perintah haramnya datang dari Rabb kalian
yang menciptakan kalian, yang memberi rezeki kalian, yang telah menerbitkan matahari di setiap harinya, menenggelamkannya di setiap sorenya, yang telah menumbuhkan seluruh tanaman, yang telah memberikan kepada kalian laut dan seluruh isinya, yang memberikan kepada kalian sungai dan seluruh isinya, yang menurunkan hujan dari awan untuk kalian. Ia yang mengharamkan. Jadi bukan pendapat. Bisa difahami kah? Nah, ini yang saya yakini, ana yakini dalam hati, ana tanamkan, dan dengannya ana ingin menghadap Allah. Dan apa yang ana yakini dalam diri ana sendiri sebagai keyakinan penting, ana ingin berbagi kepada saudara-saudari saya kaum muslimin dan muslimat. Karena kalau menurut anak ini baik, harus anak sampaikan. Kalau menurut anak ini buruk, anak tidak boleh sampaikan. Karena ini adalah kebaikan, kita sampaikan. Dan apa yang kita katakan ini penuh dengan argumentasi yang jelas, yang bukan karangan kita. Dan kalau kita berdiskusi dengan orang-orang yang pemahamannya sudah salah, cara berpandangnya salah, kemudian ahli dalam berbicara, dalam ilmu berbicara itu dia kuasai, dia akan larikan kepada pendapat. Oh, itu pendapat Anda, itu kan pendapat Ustadz Anda di Masjid RJ. Pendapat, subhanallah ya akhi, bukan pendapat. Yang kita ajarkan ayat-ayat Al-Quran ini, ini hadis Nabi yang kita ajarkan, tapi kemudian dituding pendapat. Itu pendapat itu. Dan kita boleh milih-milih pendapat. Akan terbantahkan dengan kaidah tadi. Ini kaidah beragama, ini kaidah taat kepada Allah, ini kaidah besar dan penting dalam hidup. Kalau kita lupa, lewat. Akhirnya kalau sama-sama pendapat, tergantung siapa yang paling pandai berbicara, menang dia, karena sama-sama pendapat. Sementara tugas kita bukan mencari pendapat manusia, tugas kita mencari wahyu. Mana yang wahyu Allah, mana yang bukan. Kalau kita pandai memilih-milih mana yang wahyu Allah, mana yang bukan, baru kita tahu yang mana yang agama, yang mana yang bukan agama. Kita lanjutkan. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Langsung yang pertama disebut alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama disebut oleh Allah. Ada wasiat-wasiat Allah yang sangat banyak dalam 3 ayat ini. Wasiat yang pertama, la tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah larangan terhebat. Namun kita di Indonesia ini lebih merasa parah dosa korupsi dibanding syirik. Betul? Betul nggak yang Anda sampaikan ini? Atau itu pandangan Anda saja? Nggak benar, realita di Indonesia tidak seperti itu. Di Indonesia ini orang memandang korupsi lebih dahsyat daripada orang memandang syirik. Nggak ada demo syirik, nggak ada. Nggak ada Pak demo syirik Pak, belum pernah ketemu kita. Ada orang rame-rame keluar, wahai pemerintah tolong basmi kesyirikan, belum pernah ada. Saya rasa sepanjang Indonesia ini umurnya belum pernah ada. Namun demo kenaikan BBM, demo apa, udah banyak lah. Bahkan kesyirikan didemonstrasikan, diam aja. Ditayangkan di TV-TV yang diberikan izin resmi, diam aja. Legal. Padahal larangan pertama, wasiat pertama Allah, jangan berbuat syirik. Berarti itu dosa yang sangat besar, yang harus benar-benar dijauhi, sebelum benar-benar dijauhi disadari akan besarnya bahaya syirik. Karena menurut banyak cara orang berpikir, membunuh lebih dahsyat daripada syirik, korupsi lebih dahsyat daripada syirik, memperkosa lebih dahsyat daripada syirik,
Tidak, syirik jauh lebih besar daripada semua itu. Oleh karena itu diletakkan oleh Allah dalam wasiat pertama. Ketika kita di hati tidak membesarkan bahaya syirik, Anda takut salah dalam kalimat. Ketika di hati kita tidak terlalu merasa bahwa syirik itu bahaya yang sangat besar, dosa yang sangat besar, mudah masuk syirik itu. Maka hati-hati, karena syirik ini benar-benar berbahaya. Kita sudah bahas sering dalam bahasan-bahasan kita, kalau terjerumus dalam syirik, terutama syirik besar, yang dimaksud di sini syirik besar, sudah habis, hancur, dan wafat dalam keadaan melakukan syirik besar itu, maksudnya tidak ada lagi kesempatan selamat untuk selama-lamanya, karena di akhirat, di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau masih terjerumus ke dalam dosa yang lain, dosa zina, dosa membunuh, dosa narkoba, dosa apapun, namun tidak melakukan dosa syirik, masih ada kemungkinan diampunkan oleh Allah. Masih ada kemungkinan apa? Diampunkan oleh Allah. Sehingga dosa-dosa tadi hilang efeknya, lalu dimasukkan surga tanpa singgah di neraka. Mungkin, masih ada kemungkinan. Kalau toh pun kemudian tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, diadab dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun tidak selamanya. Ada masanya keluar dari neraka, masuk ke dalam surga. Selagi tidak melakukan dosa syirik dan tidak wafat, tidak mati dengan membawa dosa syirik. Maka kalau terjerumus dalam syirik, bahaya besar. Oleh karena itu, dosa yang harus paling kita takuti adalah syirik. Oleh karena itu, dosa yang harus paling kita mawas dari diri kita adalah dosa syirik. Dosa yang harus paling kita benci, dosa syirik. Dosa yang harus kita selalu paling besar kita peringatkan manusia untuk tidak terjerumus ke dalamnya adalah dosa syirik. Karena peringatan paling besar dari Al-Quran adalah larangan syirik. Maka besarkan. Besarkan maksudnya bukan mengagungkan, besarkan bahayanya, sadari besar bahayanya, karena memang murka Allah terbesar adalah dalam syirik. Baik, kita ambil faedah berikutnya, masih dalam ayat ini, larangan tentang sesuatu itu perintah terhadap lawannya. Sebaliknya juga begitu, perintah terhadap sesuatu, larangan terhadap sebaliknya. Contoh gampang, tidur. Perintah untuk tidur, berarti larangan untuk bangun. Tidur berarti jangan bangun. Sebalik